Oke, hari ini kita akan ukur pendapatan suatu negara. Ini bab pertama ya, untuk ekonomi makro, mikro vs makro. Jadi, apa bedanya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan berinteraksi satu sama lain di pasar. Terus, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Kita mulai studi ekonomi makro dengan membahas pendapatan dan pengeluaran total negara. Jadi, bahasa simpelnya seperti apa? Jadi, kalau ekonomi mikro itu tentang suatu individu, misalnya rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan ini membuat keputusan satu sama lain. Mereka bakal berinteraksi di suatu pasar seperti itu. Ini targetnya adalah individu, bisa kalian sebagai rumah tangga atau kalian sebagai perusahaan. Sedangkan ekonomi makro itu untuk membahas ekonomi secara agregat keseluruhan, membahas pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara seperti itu. Beda ya mikro sama makro ya. Pendapatan dan pengeluaran. Produk domestik bruto mengukur total pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Produk domestik bruto atau disingkat PDB juga mengukur total pengeluaran terhadap output ekonomi. Bagi perekonomian secara keseluruhan, pendapatan sama dengan pengeluaran karena setiap rupiah yang dibelanjakan pembeli merupakan satu rupiah pendapatan bagi penjual. Jadi, produk domestik bruto itu untuk mengukur seluruh pendapatan setiap orang di perekonomian suatu negara, contohnya perekonomian Indonesia. Juga bisa mengukur pengeluaran. Jadi pendapatan sama dengan pengeluaran. Kenapa pendapatan sama dengan pengeluaran? Contohnya, kalau pembeli membelanjakan barang dan jasa, itu kan dihitung sebagai pengeluaran dari misalnya rumah tangga. Nah, pengeluarannya itu nanti bakal jadi pendapatan dari penjual. Misalnya penjualnya itu adalah perusahaan. Itu. Jadi pengeluaran di suatu negara sama dengan pendapatan karena penjualan dari penjual akan menerima pendapatan dari pembelian dari si pembelinya itu. Oke ya. Paham. Nah, sekarang kita akan memahami apa itu diagram circular flow. Diagram circular flow itu adalah gambaran sederhana bagaimana tentang ekonomi makro mengilustrasikan PDB, produk domestik bruto sebagai pengeluaran, pendapatan, dan pembayaran faktor produksi. Di faktor produksi adalah input seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan sumber daya alam. Pembayaran faktor produksi adalah pembayaran pada faktor produksi, misalnya upah dan sewa. Maksudnya apa? Jadi diagram circular flow itu nanti kita akan melihat bagaimana PDB sebagai pengeluaran, pendapatan, dan bagaimana pembayaran faktor produksi. Faktor produksi itu apa sih? Jadi kan tadi kan udah pengeluaran sama dengan pendapatan. Di sini ada faktor produksi. Jadi faktor produksi itu adalah input di perekonomian. Contohnya tenaga kerja. Tenaga kerja labor masyarakat di suatu negara ya. Terus di suatu negara juga ada tanah. Tanah ya. Terus juga ada modal. Modal ya di sini yang masuk dimaksud modal itu investasi ya. Seperti itu. Investasi yang dimaksud itu kayak infrastruktur ya. Infrastruktur. Jadi infrastruktur fisik ya. Itu modal fisik ya. Terus juga ada sumber daya alam.
contohnya kayak tambang seperti itu ya. Terus mereka dibayar, waktu produksinya dibayar. Contohnya gimana? Tenaga kerja dibayar ya pakai gaji atau upah. Nah, terus juga kayak tanahnya disewa atau gedung kayak modal ini, modalnya kan berupa modal fisik atau gedung disewa itu atau tambangnya sewa itu ya. Jadi pembayaran faktor produksi. Nah, ini adalah diagram circular flow. Jadi ada rumah tangga. Jadi rumah tangga yang memiliki faktor produksi itu dia akan menjual dan menyewakan ke perusahaan untuk mendapatkan pendapatan dan membeli barang dan jasa. Contohnya rumah tangga itu kan dia bisa menyewakan jasanya berupa tenaga kerja. Jadi perusahaan akan ngasih upah dan gaji. Tuh, atau rumah tangga itu menyewakan tanahnya untuk kegiatan operasional perusahaan. Tuh dia dapat sewa rumah tangganya. Nah, ini dia dapat pendapatan dari perusahaan, dari dia digaji sebagai tenaga kerja atau dia sebagai pemilik modal fisik ya, contohnya tanah tadi. Nah, pendapatannya itu bakal dipakai buat ngebeli barang dan jasa dari perusahaan itu. Perusahaannya pasti ngeproduksi barang dan jasa. Nah, yang tadi sama perusahaan itu membeli atau menyewa faktor produksi, jadi menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Setelah diproduksi barang dan jasa akan dijual. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi perusahaan itu dia hire tenaga kerja, ngerekrut tenaga kerja faktor produksi dari rumah tangga. Jadi hire tenaga kerja digaji pakai upah seperti itu ya, atau digaji pakai salarinya, gajinya. Nah, dia juga bisa nyewa tanah ke rumah tangga. Jadi atau dia bisa nyewa gedung. Jadi buat kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasionalnya apa? Bisa memproduksi barang dan jasa. Misalnya dia bisa produksi sepatu atau berupa jasa konsultasi akuntansi misalnya. Nah, dia nanti bakal memproduksi barang dan jasanya terus dijual ke rumah tangga. Nah, nah, jadi rumah tangga nih, rumah tangga masuk ke pasar faktor produksi kan tadi kan bertemu di pasar ya. Di sini ada rumah tangga dan perusahaan bertemu di pasar faktor produksi. Dia nyerahin tenaga kerja berupa rumah tangga nyerahin tenaga kerja terus atau dia pengen nyewain tanah atau nyewain gedungnya. Nah, tenaga kerja tanah atau gedungnya itu bakal dipakai sama perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai imbal baliknya gimana? Perusahaan ngasih gaji untuk membayar tenaga kerjanya, terus juga ngasih sewa untuk kebayar tanahnya, atau dia bisa bagi hasil profit seperti itu, bisa bagi bayar sewa atau bayarnya pakai bagi hasil profit seperti itu. Seperti itu. Nah, gaji dan sewanya ini bakal dan profitnya ini bakal jadi pendapatan bagi si rumah tangga. Nah, rumah tangga kan udah dapat pendapatan, mereka bakal membeli barang dan jasa dari perusahaan. Mereka bertemu di pasar barang dan jasa. Jadi duitnya ini dipakai buat pengeluaran. Pengeluaran ini jadi pendapatan bagi perusahaan karena perusahaan itu tadi hire tenaga kerja dan dia menyewa tanah dan menyewa gedung tadi untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi di sini ada dua faktor ya, dua pasar ya. Pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Itu ya. Jadi apa yang tidak tercakup dalam diagram ini? Yang tidak tercakup dalam diagram ini adalah di sini belum dimasukkan peran pemerintah yang memungut pajak atau juga bisa membeli barang dan jasa seperti itu. Contohnya kan pemerintah
itu bisa menaik pajak atas barang dan jasa yang dijual perusahaan ya. Misalnya kena pajak tambahan nilai gitu ya. Atau pajak daerah kalau kalian ke restoran PB1. Pemerintah juga bisa dari duit pajaknya itu bisa buat beli barang dan jasa. Contohnya apa? Dia beli barang dan jasa, beli dari masyarakat, beli makan siang gratis untuk program ini. Gitu ya. Nah, di sini juga belum masuk sistem keuangan yang mencocokkan penawaran dana tabungan dengan permintaan pinjaman dari peminjam. Jadi contohnya kayak bank. Bank ini kan dia menerima dana tabungan dari orang yang ingin menabung. Seperti itu, yang menawarkan dana tabungan. Setelah uangnya ditabung di bank, bank bakal ngasih ke peminjam. Seperti itu. Banknya jadi diputar ya untuk kredit usaha seperti itu misalnya. Nah, bank nyari untungnya di mana? Nyari untungnya dari perbedaan bunganya. Jadi bunga pinjamannya lebih tinggi daripada bunga tabungannya. Spread pinjamannya. Bank cari untungnya dari situ. Dan di sini juga belum masuk ke sektor asing ya. Contohnya memperdagangkan barang dan jasa ekspor impor ke luar negeri. Terus juga misalnya mau beli aset asing. Itu misalnya bisa beli obligasi atau obligasi surat utang negara lain atau investasi saham di negara lain, contohnya di Tokyo Stock Exchange atau London Stock Exchange, atau beli surat utang ya Amerika Serikat. Belum masuk di sektor asing sama mata uangnya ya. Mata uangnya kan nanti kalau kita ekspor impor bakal ditukar, biasanya ditukar ke dolar karena 70% transaksi itu kayak dolar ya di dunia. Belum masukkan itu ya. Jadi produk domestik bruto itu apa? Jadi adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini dibilang nilai pasar apa? Jadi barang dinilai berdasarkan harga pasarnya. Semua barang yang diukur dalam satuan yang sama. Misalnya rupiah kalau di Indonesia ya, uang rupiah. Hal-hal yang tidak memiliki nilai pasar dikecualikan, misalnya pekerjaan rumah tangga yang Anda lakukan sendiri. Contohnya apa? Jadi diukur semua pakai nilai pasar ya. Jadi kalian kalau beli barang jasa, misalnya kalian beli barang di Alfamart kan beli barang dapat bayarnya pakai rupiah, diukur pakai satuan pakai nilai pasar ya. Atau kalian mau langganan Spotify itu bayarnya rupiah ada nilai pasarnya lah. Per bulannya berapa langganan. Nah, di sini juga ada nilai pasar yang barang hal-hal yang tidak memiliki nilai pasar. Contohnya kalian bersihin rumah kalian sendiri. Cuman bersihin rumah kalian sendiri itu nggak digaji itu. Kalian melakukannya atas keinginan kalian sendiri dan tidak digaji. Nah, itu dikecualikan seperti itu karena kalian kan nggak diupah. Kecuali kalian hire tenaga kerja buat bersihin rumah kalian sebagai asisten rumah tangga. Seperti itu ya, beda ya. Kalau- Lalu, barang dan jasa final. Barang dan jasa final adalah barang yang ditujukan untuk pengguna akhir. Kalau barang intermediate digunakan sebagai komponen atau bahan baku dalam produksi barang lain. PDB hanya mencakup barang final. Barang yang sudah mencakup nilai barang intermediate yang digunakan dalam produksi. Maksudnya apa? Yang diukur adalah barang finalnya saja. Jadi kalau barang intermediate yang dipakai untuk barang final, nggak bakal diukur lagi. Soalnya bakal double counting. Jadi hitungnya jadi double seperti itu, hitungnya dua kali. Contohnya gimana? Contohnya barang finalnya itu adalah sepeda. Barang final itu adalah sebuah sepeda ya, sepeda. Nah, sepeda itu sebelum jadi sepeda ada barang intermediatnya. Barang intermediatnya adalah dari ban sepedanya, terus jok sepeda, terus ada juga rangka sepedanya, stangnya sama
terus ada roda sepedanya. Nah, kalau tadi joknya dihitung sebagai intermediate, terus juga dihitung sebagai barang final pas udah jadi sepeda kan jadi double counting. Jadi dia ngitungnya pas udah jadi barang finalnya, biar nggak dihitungnya double. Karena tadi joknya, rangka sepeda, sama bannya sudah dirakit menjadi satu jadi barang final. Jadi kalau mereka dihitung dua kali sebagai barang final sama barang intermediate, maka itu kayak double counting ya. Seperti itu. Jadi yang dihitung adalah barang final akhirnya ya. Karena kan produknya cuma satu. Gitu. Dari barang setengah jadi barang jadi. Kalau di akuntansi biaya ada ya barang setengah jadi, work in process jadi barang jadi ya. Final goods. Nah, di sini jadi semua barang dan jasa. Jadi barang dan jasa ada yang tangible, berwujud, seperti TV, sepeda gunung, tadi ya, atau jus, jadi ada wujudnya. Atau jasa intangible, contohnya jasa yang tak berwujud, contohnya jasa laundry, jasa konser, jasa telepon seluler, seperti itu ya. Contohnya kalian langganan Spotify, dengerin lagu, kan nggak ada wujudnya ya. Seperti itu. Kalau jasa laundry, kenapa? Kan yang dihitung adalah jasa laundry, jasa nyuci ya. Seperti itu. Jadi nggak ada wujudnya ya. Kalau yang ada wujudnya itu bajunya. Bajunya itu kalian beli baju ya. Beda ya. Pembelian baju sama jasa laundry dibedain. Gitu. Kalau kayak kayak sekarang jasa mengajar di perkuliahan. Seperti itu. Kan yang dihitung adalah jasa saya ya. Kan sayanya yang dijual, bukan ya. Jasa saya mengajar ya. Seperti itu ya. Nah, kalau tangible tadi seperti TV ya. Itu barang berwujud. Lanjut. Terus yang diproduksi, maksudnya diproduksi apa? Artinya barang yang diproduksi saat ini, bukan yang produksi masa lalu. Betul. Misalnya kita mau beli motor, misalnya Honda. Honda produksi tahun 2019. Maka dia masuknya sebagai produksi 2019. Itu produksi motor ya. Jadi kalau barangnya diproduksi 2018, hitungannya berarti masuk PDB 2018. Kalau produksi 2019, masuk ke produksi 2019. Cuman kalau diproduksi ya 2019, terus motornya kejualnya di 2020 gimana? Itu masuknya ke produksi 2019. Soalnya kalau dihitungnya double, misalnya produksi 2019 dihitung. 2020 pas udah dijual juga dihitung. Jadi seperti double counting seperti itu ya. Jadi double counting. Padahal motornya cuma satu, cuman dihitungnya di 2 tahun yang berbeda kan nggak bisa. Jadi harusnya pas yang diproduksi dalam periode itu ya. Nah, periode periodenya juga diproduksi ya pada suatu negara. Misalnya PDB mengukur nilai produksi yang terjadi dalam suatu wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing yang berwakil di sana. Artinya jika semua barang yang diproduksi di Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing, maka dianggap sebagai produksi domestik bruto Indonesia. Misalnya, warga negara produksi, misalnya saya produksi sepatu, maka dihitung sebagai PDB Indonesia. Ada lagi orang Kanada lagi di Indonesia, dia jual jualan jamu misalnya orang Kanada di Indonesia. Padahal dia warga negara asing, cuman dia produksinya di Indonesia maka masuknya ke PDB walaupun dia warga negara asing. Terus juga terakhir periode waktu tertentu. Jadi hitungnya dalam 1 tahun atau 1 kuartal 3 bulan. Misal 1 tahun PDB tahun 2019, PDB tahun 2020, PDB tahun 2021, PDB tahun 2022.
Kalau kuartal ya, kuartal satu berarti Januari sampai Maret. Lanjutnya, PDB kuartal 2, kuartal 2 jadi April sampai Mei. Kuartal 3, 3 bulan dari dari April sam April sampai Juni, kuartal 2. Kuartal 3 dari Juli, Agustus, September. Kuartal 4, Oktober, November, Desember ya. 3 bulan. Jadi biasanya diukurnya bisa dalam 1 tahun atau 1 kuartal ya. Jadi untuk PDB karena dalam periode waktu tertentu. Ya demikianlah hari ini. Jadi nanti bakal dilanjut di part 2 ya. Terima kasih.